Nah, di soal dijelaskan kalau Erik ini berhutang pada Reno untuk memulai usahanya. Sudah 5 tahun berlalu, Reno datang meminta uangnya kembali ya untuk keperluan keluarganya yang sedang sakit, berarti mendesak ya teman-teman ya. Sementara Erik belum memiliki cukup uang, Erik belum punya uang untuk melunasi hutang. Tindakan Erik sebaiknya belajar bersama Pak Reza, menuntut ilmu menggapai cinta. Ikhtiar dan doa lakukan bersama, sukses tujuan di akhir cerita. Apa saja yang perlu teman-teman persiapkan sebelum menghadapi tes P3K 2024? Yang pertama, teman-teman harus membuat jadwal belajar dan alokasikan waktu minimal 30 menit setiap hari. Yang kedua, teman-teman harus belajar secara konsisten. Berlatih dengan soal ujian, evaluasi diri dengan mengikuti TO, dan jaga kesehatan fisik dan mental. Nah, kelima poin ini harus teman-teman persiapkan sebelum teman-teman mengikuti ujian P3K 2024. Kisi-kisi kompetensi manajerial berdasarkan Permenpan RB nomor 652 tahun 2023. Berarti ini yang terbaru ya kawan-kawan ya. Nah, kisi-kisi yang pertama yaitu integritas yang berisikan jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil ya. Yang kedua, kerjasama. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, orientasi pada hasil. Yang kelima, pelayanan publik. Yang keenam, pengembangan diri dan orang lain. Yang ketujuh, mengelola perubahan. Dan yang ke-8, pengambilan keputusan. Jadi teman-teman, ke-8 kisi-kisi inilah yang terdapat di dalam soal-soal kompetensi manajerial. Silahkan teman-teman pelajari dan teman-teman hafalkan ya, untuk teman-teman agar mudah menjawab soal-soal manajerial. Selanjutnya, saya akan bahas kisi-kisi kompetensi sosiokultural. Yang pertama, kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepentingan terhadap pentingnya persatuan, dan yang terakhir adalah empati. Soal nomor 1. Adit dan unit kerjanya mendapatkan pimpinan baru. Ternyata beliau adalah teman lama Adit saat sekolah dulu yang prestasinya tidak begitu baik. Dalam perjalanannya, Adit sering dimintai bantuan oleh pemimpin baru tersebut untuk mengerjakan tugas tambahan, dan terkadang sering menanyakan hal-hal yang sudah seharusnya menjadi tugas pimpinan. Sikap Adit sebaiknya: A. Meminta kesediaan pimpinan baru untuk menunggu sampai kesibukannya berkurang. B. Mempersilahkan pimpinan baru untuk menanyakan hal-hal yang kurang jelas. C. Mempersilahkan pimpinan baru untuk mengamati pekerjaan yang dilakukannya dan bersedia menjelaskan. D. Tetap menyelesaikan tugas-tugasnya karena ia yakin pimpinan telah menguasai segalanya. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya kawan-kawan. Nah, kita bahas soalnya bersama-sama. Nah, di soal ini yang perlu kita garis bawahi pertama, Adit dan unit kerjanya mendapatkan pimpinan baru. Terus Adit ini sering dimintai bantuan oleh pemimpin baru tersebut untuk mengerjakan tugas tambahan. Dan juga sering menanyakan hal yang sudah seharusnya menjadi tugas pimpinan. Sikap Adit. Oke teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana integritas kita. Ya, bagaimana integritas kita dalam bekerja. Pilihlah yang paling positif kawan-kawan ya. Pilihlah jawaban yang paling positif. Kita coba lihat jawaban yang A. Meminta kesediaan pimpinan baru untuk menunggu sampai kesibukannya berkurang. Ini bagus ya kawan-kawan ya. Berarti si Adit ini mau minta pimpinan baru ini nunggu dulu
sebelum pekerjaannya dibantu, menunggu sampai kesibukan Adit ini akan tugasnya berkurang. Nah, jawaban A ini kita tahan dulu ya kawan-kawan ya. Kita lihat jawaban yang B. Mempersilahkan pimpinan baru untuk menanyakan hal-hal yang kurang jelas. Yang B ini teman-teman, dia langsung mempersilahkan tanpa harus pimpinan baru itu menunggu. Jadi, yang B ini punya nilai yang tinggi daripada yang A kawan-kawan ya. Nah, yang A kita eliminasi kawan-kawan. Kita lihat jawaban yang C ya. Mempersilahkan pimpinan baru untuk mengamati pekerjaan yang dilakukannya dan bersedia menjelaskan. Yang C ini teman-teman lebih baik jawabannya daripada yang B. Kenapa? Nah, kita silahkan pimpinan kita itu untuk mengamati pekerjaan yang dilakukan kita. Dan juga kita bersedia menjelaskan satu persatu. Agar apa? Agar pimpinan baru tersebut paham akan tugasnya. Nah ya kawan-kawan ya. Jadi jawaban B ini nilainya lebih kecil daripada jawaban C. Karena jawaban C ini lebih lengkap, lebih kompleks kawan-kawan daripada yang B. Jadi yang B ini kita eliminasi kawan-kawan. Yang C kita tahan dulu ya. Kita lihat jawaban yang D. D tetap menyelesaikan tugas-tugasnya karena ia yakin pimpinan telah menguasai segalanya. Yang D ini kurang tepat kawan-kawan ya. Nah, dalam soal sudah dijelaskan kalau pimpinan ini sering menanya, sering bertanya hal-hal yang semestinya sudah jadi tugas pimpinan. Berarti pimpinan ini belum mengetahui segalanya. Jadi yang D ini sudah jelas kurang tepat ya kawan-kawan ya. Jadi jawaban yang paling tinggi nilainya adalah yang C kawan-kawan. Mempersilahkan pimpinan baru untuk mengamati pekerjaan yang dilakukannya dan bersedia menjelaskan. Poin 4 ada di C, poin 3 ada di B, poin 2 ada di A, poin 1 ada di D. Soal nomor 2. Zaki adalah seorang karyawan yang memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaan. Suatu hari Zaki dihadapkan dengan pekerjaan yang sangat banyak dan semuanya memiliki deadline yang sama. Sebagai karyawan yang profesional, Zaki sebaiknya A. Menyelesaikan pekerjaan sesuai deadline di kantor dengan hasil seadanya. B. Membawa tugas tersebut ke rumah dan mengerjakannya di rumah meskipun sampai larut malam. C. Melapor pada atasan bahwa Zaki butuh bantuan karyawan lain dalam menyelesaikan tugas yang banyak. D. Memilih lembur dengan harapan mendapat gaji berupa uang lembur. Baiklah teman-teman, silakan di-pause dan dijawab. Cukup ya teman-teman, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Zaki ini karyawan yang punya dedikasi tinggi terhadap pekerjaan. Nah, suatu hari Zaki dihadapkan dengan pekerjaan yang sangat banyak dan semuanya memiliki deadline yang sama. Nah, sebagai karyawan yang profesional, Zaki sebaiknya. Nah, teman-teman, di soal ini ingin melihat bagaimana cara Anda menghadapi pekerjaan yang sangat banyak dan jadwal selesainya pun harus sama. Nah, teman-teman, pilihlah Anda tetap mengerjakannya dengan cara apapun, dengan hasil yang terbaik ya. Nah, sekarang kita coba lihat yang A teman-teman ya. Menyelesaikan pekerjaan secara deadline di kantor dengan hasil seadanya. Nah, ini ada kata-kata hasil seadanya, berarti hasilnya kurang maksimal teman-teman. Asal-asalan bisa jadi ya. Jadi jawaban yang A ini kurang tepat teman-teman ya. Kita eliminasi. Yang B, membawa tugas tersebut ke rumah dan mengerjakannya di rumah meskipun sampai larut malam. Yang B bagus ya teman-teman ya. Nah, kita bandingkan dulu dengan yang C. Melapor pada atasan bahwa Zaki butuh bantuan karyawan lain dalam menyelesaikan tugas yang banyak. Nah, di antara B dan C ini sama-sama bagus teman-teman. Nah, tapi yang paling bagus itu yang C teman-teman. Kenapa lebih baik yang C? Jika kita pilih yang B, teman-teman, kita bawa tugas ke rumah, kita kerjakan sampai larut malam. Bisa jadi tugas nggak selesai, kitanya sakit, teman-teman. Sedangkan besok kita harus bekerja lagi. Jadi yang B ini kurang tepat, teman-teman. Ini menyiksa badan. Nah, makanya lebih tepat yang C.
Sedangkan yang C, dia jujur kepada atasan. Kalau tugasnya banyak, dia butuh bantuan karyawan lain. Tidak apa-apa teman-teman. Yang penting tugas yang diserahkan ke kita itu bisa selesai walaupun dengan bantuan karyawan lain ya teman-teman ya. Jadi dibanding yang B lebih tepat yang C ya teman-teman ya. Nah lanjut lagi, kita bandingkan dengan yang D. Memilih lembur dengan harapan mendapat tambahan gaji berupa uang lembur. Berarti ini ada apa? Ada maunya teman-teman ya. Ini kurang tepat ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Melapor pada atasan bahwa Zaki butuh bantuan karyawan lain dalam menyelesaikan tugas yang banyak. Nah, C poinnya 4, B poinnya 3, A poinnya 2, dan D poinnya 1. Soal nomor 3. Anda melihat sekelompok perempuan melakukan aksi demo di depan gedung DPR RI. Mereka mengajak Anda untuk bergabung sebagai sesama perempuan. Anda melihat banyak poster yang berisi hujatan kepada pemerintah yang mengatasnamakan kekerasan pada perempuan. Tindakan Anda sebaiknya: A. Saya setuju dengan tindakan mereka, sebab selama ini saya merasakan hal yang sama. B. Saya menolak bergabung sebab tidak merasa tertindas. C. Saya tidak bergabung karena tidak ingin menjadi bagian orang yang melakukan hujatan. D. Saya tidak melakukan hal yang negatif. Baiklah teman-teman, silakan di-pause dan dijawab. Cukup ya teman-teman ya. Nah, kita bahas soal ini bersama-sama. Nah, di soal dijelaskan kalau Anda melihat sekelompok perempuan sedang melakukan aksi demo di depan gedung DPR RI. Mereka mengajak Anda untuk bergabung sebagai sesama perempuan. Anda melihat banyak poster yang berisi hujatan, kita garis bawahi ya, kepada pemerintah yang mengatasnamakan kekerasan pada perempuan. Tindakan Anda sebaiknya, oke teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana Anda menyikapi seseorang yang melakukan aspirasi. Ya, seperti demo ini ya teman-teman ya. Nah, tapi kita lihat teman-teman, untuk menyampaikan aspirasi harus dilakukan dengan perbuatan yang baik, yang terpuji ya teman-teman ya. Kalau demo itu sudah berisi hujatan kepada pemerintah, berarti demo itu sudah tidak terpuji. Cara menyampaikan aspirasinya sudah tidak baik ya teman-teman ya. Jadi pilihlah yang menolak kalau diajak menghujat seperti ini ya teman-teman ya. Sekarang kita lihat jawaban A sampai D. Yang A, saya setuju dengan tindakan mereka sebab selama ini saya merasakan hal yang sama. Kalaupun Anda merasakan hal yang sama, ada baiknya sampaikan aspirasi dengan cara yang baik tanpa menghujat ya teman-teman ya. Jadi yang A ini kurang tepat, kita eliminasi teman-teman. Yang B, saya menolak bergabung sebab tidak merasa tertindas. Betul juga ya teman-teman ya. Berarti tapi teman-teman, jika tertindas Anda akan bergabung. Berarti ada kemungkinan bergabung ya teman-teman ya. Jadi masih kurang tepat teman-teman. Yang C, saya tidak tergabung karena tidak ingin menjadi bagian orang yang melakukan hujatan. Bagus teman-teman, menolak. Karena dalam demo ini pendemo melakukan hujatan atau sesuatu yang tidak baik. Jadi Anda dengan tegas menolak. Bagus ya teman-teman ya. Nah sekarang yang C kita bandingkan yang D. Saya tidak melakukan hal yang negatif. Saya tidak melakukan hal yang negatif. Berarti ada kemungkinan teman-teman ikut ini teman-teman. Tapi teman-teman tidak menghujat. Gitu ya. Jadi yang D masih kurang tepat. Yang paling tepat jawabannya adalah yang C teman-teman ya. C poinnya 4. B poinnya 3, D poinnya 2, dan A poinnya 1. Soal nomor 4. Erik berhutang pada Reno sahabatnya untuk memulai usaha warung makan. Sudah 5 tahun berlalu Reno datang meminta uangnya untuk keperluan keluarganya yang sedang sakit. Sementara itu, Erik belum memiliki cukup uang untuk melunasi hutang. Tindakan Erik sebaiknya: A. Meminjam pada orang lain agar dapat melunasi hutang. B. Meminta waktu untuk melunasi hutang. C.
memberikan usaha saya untuk dikelola sebagai gantinya. Maksudnya memberikan usahanya namanya. Usahanya. D. Mengganti sebagian terlebih dahulu dan meminta waktu untuk sisanya. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Nah, di soal dijelaskan kalau Erik ini berhutang pada Reno untuk memulai usahanya. Sudah 5 tahun berlalu, Reno datang meminta uangnya kembali ya untuk keperluan keluarganya yang sedang sakit, berarti mendesak ya teman-teman ya. Sementara Erik belum memiliki cukup uang, Erik belum punya uang untuk melunasi hutang. Tindakan Erik sebaiknya, ya teman-teman, kita lihat jawaban yang A. Meminjam pada orang lain agar dapat melunasi hutang. Nah, ini solusi yang baik ya teman-teman ya. Ketika uang kita belum cukup, kita pinjam kepada orang lain. Sekarang kita bandingkan dengan yang B. Meminta waktu untuk melunasi hutang. Lebih tepat yang A teman-teman ya. Karena di soal mengatakan kalau Reno ini butuh untuk pengobatan keluarga sedang sakit. Berarti urgent ya teman-teman ya. Jadi yang B ini masih kurang tepat. Yang C. Memberikan usahanya untuk dikelola sebagai gantinya. Oh, ini belum tentu, bukan solusi yang baik ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan yang D teman-teman. Mengganti sebagian terlebih dahulu dan meminta waktu untuk sisanya. Nah, ini bagus teman-teman. Dibanding yang A, kita harus meminjam pada orang lain, lebih baik kita ganti sebagian dulu. Sesuai dengan uang yang kita ada. Siapa tahu cukup teman-teman ya. Nah, kemudian meminta waktu untuk sisanya. Jadi jawaban yang paling tepat dan punya nilai tertinggi adalah yang D. Mengganti sebagian terlebih dahulu dan meminta waktu untuk sisanya. Yang D poinnya 4, A poin 3, B 2, dan C 1. Soal nomor 5. Beberapa hari lagi merupakan pemilihan direktur utama perusahaan tempat Yuda bekerja. Para karyawan diminta untuk voting suara dikarenakan 2 orang putra direktur sebelumnya memiliki saham yang sama besar. Manajer bagian meminta Yuda untuk memilih anak sulung sebagai direktur utama dan memberikan beberapa imbalan. Akan tetapi hati Yuda lebih condong memilih anak bungsu sebab beberapa hal. Tindakan Yuda: A. Yuda membutuhkan imbalan dan berharap kenaikan jabatan. B. Yuda menerima imbalan sebab tidak ada yang tahu pilihannya sebenarnya. C. Yuda menegaskan tidak dapat memenuhi keinginan manajer. D. Yuda menerima tawarannya namun tetap mendukung anak bungsu. Baiklah teman-teman, silakan di-pause dan dijawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Oke teman-teman, di soal sudah dijelaskan kalau di tempat Yuda sedang ada pemilihan direktur utama. Nah, karyawan diminta voting. Diminta voting suara dikarenakan 2 orang putra direktur sebelumnya punya saham yang besar. Berarti 2 orang putra direktur inilah yang menjadi calon direkturnya ya teman-teman ya. Nah, kemudian manajer bagian meminta Yuda untuk memilih anak sulung sebagai direktur utama dan memberikan beberapa imbalan. Akan tetapi hati Yuda lebih condong memilih anak bungsu sebab beberapa hal. Tindakan Yuda, ingat teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana sudut pandang teman-teman terhadap gratifikasi atau penyuapan ya teman-teman ya. Nah, pilihlah jawaban yang teman-teman jujur. Tetap memilih sesuai hati nurani teman-teman ya. Coba kita lihat jawaban yang A. Yuda membutuhkan imbalan dan berharap kenaikan jabatan. Ini tidak baik ya teman-teman ya. Kita eliminasi. Yang B, Yuda menerima imbalan sebab tidak ada yang tahu pilihannya sebenarnya. Lebih baik jangan terima ya teman-teman ya. Ini B masih kurang tepat. Yang C, Yuda menegaskan tidak dapat memenuhi keinginan manajer. Berarti menolak teman-teman. Yang C ini bagus teman-teman. Kita tahan dulu. Kita bandingkan dengan yang D.
Yuda menerima tawarannya, namun tetap mendukung anak bungsu. Waduh, ini gimana teman-teman ya? Udah terima uang, tapi tidak mendukung ya. Yang dia juga kurang tepat. Jadi jawabannya punya nilai tertinggi adalah yang C. Yuda menegaskan tidak dapat memenuhi keinginan manajer, ya, teman-teman. Yang Yang C ini nilainya 4. Kemudian yang B ini poinnya 3, D2, dan A1, teman-teman ya. Baiklah teman-teman, cukup sampai di sini video kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan komen video ini, dan juga jangan lupa follow TikTok Pak Reza dan subscribe channel YouTube Pak Reza ya. Sampai jumpa. Belajar bersama Pak Reza, menuntut ilmu menggapai cinta. Ikhtiar dan doa lakukan bersama, sukses tujuan di akhir cerita. Lakukan semua demi satu cita. Cerahkan matahari di masa tua. Belajar bersama Pak Reza, gapai cita cerita penuh